Walau sekilas nampak seperti video game, racing simulator ini sama sekali bukan mainan. Bagaimana mengatur pedal gas dan rem hingga pemindahan gigi dibuat sama persis dengan kondisi di mobil balap sungguhan. Sebagai mantan pebalap yang memiliki pengalaman di berbagai kejuaraan, Sena Iriawan merasakan betul kemiripan atmosfer balap sungguhan di racing simulator ini. Apa yang ia rasakan dulu saat duduk di kursi pengemudi juga dirasakan lewat kursi racing simulator. Ini yang dirasa cuma dari tadi feedback tangannya. Jadi feedback tangan memang kebetulan sama karena dia feedbacknya dibikin keras. Jadi contohnya kita masuk gravel dia pasti bergerak. Dan di bawah juga di pantat ada kickernya. Jadi kita juga ya ngerasa hampir at least sama kayak asli lah. Cuman yang bedanya ya kita nggak ada G-force, tekanan ke leher tuh nggak ada, dan tekanan ke bahu untuk untuk seat belt itu juga nggak ada. Dan dengan ada simulator ini, ya makanya sekarang udah banyak tim-tim besar yang kalau misalnya mereka nggak bisa testing, mereka testingnya juga di simulator. Cuman di simulatornya mereka dipantau oleh pabrik. Istilahnya, oh coba nih setup seperti ini bakal gimana nih di mobil. Teknologi yang ada memang memungkinkan setting mobil pada racing simulator dilakukan dengan sangat detail dan menyesuaikan dengan karakter pembalap. Tak hanya itu, pengguna racing simulator ini juga bisa mencoba beragam jenis mobil dan sirkuit yang ada di seluruh dunia. Dengan software dan hardware yang sebagian besar masih harus diimpor, untuk sebuah racing simulator setidaknya dana yang harus disiapkan berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Semua tergantung dari komponen apa yang ingin kita gunakan. Nah, softwarenya itu sendiri memang kayak contohnya sekarang yang dimainin oleh Sena, itu R-Factor namanya. R-Factor itu didesain awalnya tahun 2005 memang untuk Formula One. Untuk men-setting mobil Formula One, untuk ngetes sirkuit, untuk ngetes mobil. Nah kemudian dulu namanya tuh dia R-Factor Pro, itu nggak dijual bebas. Kemudian karena developmentnya udah selesai, dia jual ke publik. Nah di softwarenya sendiri semua udah komplit informasinya. Sekarang bagaimana mentranslate-nya yang kita bawa ini mirip seperti yang dimaui oleh software itu. Contohnya misalnya kayak pedal yang di belakang saya ini, itu pedalnya itu tadinya si pembuat pabriknya pembuat pedal mobil beneran. Akhirnya dia buat juga untuk pedal mobil untuk simulator. Jadi teknologi pedalnya sama, cuman tinggal interface-nya untuk ke komputer, tadinya untuk ke mobil gitu. Di Indonesia, penggunaan racing simulator ini memang berkembang dengan sangat pesat. Ikatan Motor Indonesia sebagai induk organisasi olahraga bermotor di tanah air bahkan sudah menggelar kejuaraan nasional bertajuk Indonesia Digital Motorsport Championship di tahun 2019 lalu. Karena kita ngelihat kiblat kita kan, ASN kita kan FIA. Di sana mereka juga udah pakai simulator ini sebagai hilir. Jadi untuk pembalap-pembalap baru, yang lain-lain itu diambil di simulator dulu. Misalnya direkrut, pengembangannya tetap pakai simulator, menjadi pembalap pun juga dia pakai simulator juga. Jadi sangat berkembang sekali. Jadi sebetulnya sekarang nggak selalu harus menjadi pembalap yang benar, karena pembalap online pun juga bisa berkiprah. Ada juara dunianya, bisa fight juga. Dan ya memang kadang-kadang ada yang ingin menjadi pembalap beneran, jadi mereka dari bawah ikut dan sampai jadi pembalap beneran. Tapi juga ada yang cuman digital juga nggak apa-apa kok gitu, seru juga gitu mungkin. Rencananya di pertengahan tahun 2020, IMI juga akan membuka Indonesia Digital Motorsport Academy. Harapannya dengan adanya akademi ini dapat melahirkan bibit-bibit pembalap baru yang dapat mengharumkan nama Indonesia di tingkat dunia. Erlangga Wisnuaji, Ricky Maulana, Jakarta.